tak bisa dipungkiri bahwa pembangunan Indonesia itu berhasil meningkatkan pendapatan per kapita kita menjadi kelompok negara upper middle income sekarang dengan pendapatan sekitar 4.520 dolar per tahun per orang atau ekuivalen dengan 69 juta per orang per tahun. Juga kemiskinan kita menurun terus sampai hanya menjadi satu digit di tahun 2023, 9,36%. Dengan pendapatan 69 juta per orang tersebut, maka kalau kita kalikan 3,8 rata-rata jumlah anggota keluarga dibagi 12 bulan, maka sebenarnya kita itu kaya ya. 21,8 juta rata-rata keluarga orang Indonesia penghasilannya. Tapi mengapa masih banyak rakyat Indonesia yang antri beras? Penyebabnya sederhana Bapak Ibu, karena pendapatannya sangat tidak merata, dan itu satu. Yang kedua, standar kemiskinan kita terlalu rendah. Dengan data pengeluaran saja yang sebelah kiri, itu yang di atas rata-rata itu hanya 32%, yang di bawah rata-rata itu 68%. Itu yang menggunakan data pengeluaran, Pak. Itu underestimate. Kalau pakai pendapatan pasti jauh lebih parah. Kenapa? Karena orang kaya ada tabungan, orang miskin pinjol gitu. Nah, jadi kalau pakai pendapatan lebih parah lagi. Lalu garis kemiskinan kita itu kalau Bapak Ibu lihat yang bawah itu di Indonesia ya, itu setara dengan low income country average. Jadi standar kemiskinan kita itu sama dengan negara-negara termiskin di Afrika. Itu 18.000 per hari. Karena kita upper middle income country, seharusnya standar kemiskinan kita juga upper middle income country, yaitu sekitar 1 juta per orang per bulan. Ya, kalau itu sayangnya kemiskinan kita menjadi 61%. Jadi kalau antri beras ya wajar, menurut saya, gitu ya. Dan itu terjadi karena pertumbuhan ekonomi kita dinikmati terlalu besar oleh segelintir orang aja. Nah, juga di banyak aspek pembangunan, misalkan kesehatan, sumbu horizontal itu income per kapita kita, berarti menunjukkan sumber daya kita banyaknya sebanyak apa. Yang sumbu vertikal itu mengukur berbagai indikator pembangunan. Kalau dia ada di garis linearnya, berarti itu udah pas lah gitu. Dengan income segitu, ya harusnya segitu gitu loh. Nah, masalahnya di Indonesia itu kita tuh underachiever. Untuk stunting misalkan kita tuh di atas dari kemampuan kita gitu ya. Untuk wasting juga, untuk R&D spending, dan yang paling penting untuk government spending kita di bawah kemampuan kita, di bawah. Nah, kalau income per kapita kita cukup tinggi, terus kenapa kita hanya mencapai segitu? Pertanyaannya uangnya kemana gitu loh? Uangnya kemana gitu? Uangnya kemana sampai tax ratio kita itu kalau yang di lingkaran itu adalah orang negara-negara dengan income per kapita yang mirip dengan kita, itu kita di bawah gitu loh. Jadi sebenarnya kita tuh mampu untuk mengambil dana publik untuk untuk membantu rakyat kita lah gitu ya. Dan tax ratio kita rendah terus juga. Nah, pendapatan per kapita kita itu tercatat tinggi seperti yang digemar-gemarkan pemerintah ya, tetapi terasa disconnected dengan kenyataan dan not relatable ya, dengan masyarakat banyak gitu loh. Kenapa? Ya karena dinikmati secara tidak proporsional oleh segelintir kelompok dan sering politically connected. Jadi ada istilah elite capture, jadi kemudian oligarki, rent seeking, dan enclave ekonomi. Yang contoh ini enclave ekonomi. Yang sumbu horizontal mengukur GDP per kapita, mengukur hingar-bingarnya aktivitas ekonomi, gemerlapnya gedung-gedung tinggi, ini yang horizontal. Yang kanan itu adalah kesejahteraan, diukur dengan pengeluaran per kapita dari orang yang disurvei berKTP di daerah tersebut. Semakin ke sini, semakin enclave, semakin tidak dinikmati oleh orang yang ada di daerah tersebut. Nah, kalau kita lihat, yang paling ekstrim enclave-nya itu adalah Jakarta dan daerah-daerah sumber daya alam. Hingar-bingar di Jakarta, ada yang bilang Jakarta itu pendapatan per kapitanya sama dengan Belgia katanya. Saya bilang ya iya, karena uangnya juga ke Belgia gitu. Karena gedung-gedung tinggi gemerlap itu multinational corporation di situ, enclave. Jadi enclave by multinational and big corporation, sementara yang di Kutai Timur, di Mimika, Bontang, itu enclave by natural resource exploitation dan corruption. Dan semakin tinggi share dari sumber daya alam yang sangat rentan dengan KKN ya, itu semakin tinggi tingkat enclave-annya. Nah, kalau ngelihat pertumbuhan ekonomi sektoral kita, memang belakangan ini yang tumbuh pesat itu adalah sektor-sektor jasa modern yang sifatnya padat modal, jadi kapitalis sekali, dan skill intensif dan biasanya cenderung monopolistik seperti telekomunikasi gitu ya, kemudian perbankan itu sangat dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, sementara sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja banyak, tenaga kerja seperti manufacturing dan pertanian itu tertinggal. Ini adalah data yang mengukur
Material Power Index. Material Power Index itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh 40 orang terkaya di Indonesia dibagi dengan rata-rata income kita. Atau skala oligarki. Itu dalam miliar yang kanan, yang ini persen terhadap PDB itu terhadap rata-rata kita. Ini menarik sekali karena di awal sampai 2011 itu boom komoditas, harga-harga energi naik, itu menambah kekuatan oligarki. Ketika boom energi mereda, melandai. Nah, periode yang kebetulan, saya harus hati-hati kalau bicara, periode yang kebetulan berbarengan dengan Jokowi, itu adalah yang kata political scientist, periode declining democracy. Dan itu ditandai dengan peningkatan kekuatan oligarki. Jadi, kesimpulannya adalah, kenapa kok masih banyak rakyat yang antri beras, walaupun income per kapita kita tinggi, karena elite capture, dan itu akan terus berlangsung kalau kekuatan demokrasi kita lemah.